Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi, sidang pra-peradilan Peggy ditunda, berbagai respon berseliweran di media sosial. Peggy Setiawan alias Peron, sosok yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon, dihadirkan Polda Jawa Barat dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024 lalu. Sidang pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan pada hari Senin kemarin ditunda. Mestinya sidang pra-peradilan ini dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024 kemarin, namun akibat termohon yakni Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung, sidang akhirnya ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Juli 2024 pekan depan. Ditundanya sidang pra-peradilan Peggy menghadirkan sejumlah respon. Berikut berbagai komentar yang disampaikan lewat media sosial terkait sidang penundaan Peggy Setiawan. Di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya 2 kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep, ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur, ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area, ya, tol Cipularang KM 88B, ya, Jalan Sukatani, ya, Jalan Sukatani Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Padahal semuanya berharap kasus Vina Cirebon ini agar segera bisa secepatnya selesai. Beberapa pihak mengaku kecewa dengan mangkirnya Polda Jawa Barat. Banyak pihak yang kecewa karena sidang ditunda sampai tanggal 1 Juli 2024. Banyak yang mengaku tidak memahami apa alasan dibalik penundaan sidang pra-peradilan tersebut. Apakah karena kurang bukti atau polisi tidak hadir? Yang jelas polisinya tidak ada. Lebih lanjut lagi, warganet berharap proses pra-peradilan ini segera rampung dan Peggy mendapat keadilan. Jika tidak bersalah, Peggy segera dibebaskan. Guys, ibunya Peggy Setiawan guys memberikan kutukan terhadap aparat yang sudah menahan anaknya guys. Kutukannya ini sungguh mengerikan guys. Dia mengatakan guys sampai 7 turunan guys. Kalian pengen tahu kan isinya nih seperti ini ya guys. Jika anakku Peggy bersalah, aku ikhlas hukum anakku yang setimpal. Namun jika anakku tidak bersalah tapi dia tetap dihukum dan hanya dijadikan tumbal, maka aku bersumpah di hadapan kitab suci ini dan air mata ini, aparat yang menangkap dan menahan anak saya akan kukutuk hingga 7 turunan, menderita sehina-hinanya selama hidup di dunia karena kami sudah terzolimi. Merasa yakin anaknya tidak bersalah, sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, juga meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Peggy. Saya minta tolong kepada Pak Jokowi untuk membebaskan anak saya yang dizolimi kami. Kami orang miskin, tolong bebaskan anak saya, ucap Kartini dari orang tua Peggy Setiawan. Kenapa pihak kepolisian tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu? Di mana keadilan bagi untuk orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya? Sementara itu kakak Pina pun turut mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan yang ditunda kemarin. Ia ingin mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang silam. Jangan ada nanti kita bilang setelah divonis baru bilang salah tangkap. Itu kan kasihan, ucap kakak Pina. Marliana, kakak Pina, lantas mendukung supaya pelaku sebenarnya bisa diketahui dan tidak terjadi salah tangkap. Ia mengaku miris apabila terjadi salah tangkap ini. Sepertinya polisi, TQ penyidik akan tetap mempertahankan bahwa Peggy Setiawan ini harus dihukum. 8 orang terpidana lainnya itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki.
Terserah Anda, mau Anda paksakan itu, mau segala macam, mau Anda hukum mati itu si Peggy, nggak ada urusan sama kami. Tetapi ingat, kalau sampai masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, CQ, penegakan hukum, maka ini bukan lagi sebagai negara hukum. Negara kita bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Ingat, Mahfud MD pernah berkata, kalau sudah terjadi salah jalan atau disorientasi, akan terjadi distrust atau kehilangan kepercayaan. Setelah itu akan terjadi disobedient atau pembangkangan. Kalau sudah masyarakat melakukan pembangkangan, ingat Pak, negara akan hancur, negara akan punah. Karena negara kita negara hukum. Jadi terserah penyidik Polda Jawa Barat mau tetap harus menghukum mati si Peggy itu, terserah. Tapi masyarakat akan menilai. Masyarakat